Namanya anak singkong. Singkong. Soalnya murni Kang. Ya, ini dari kecil ya? umur 4 bulan sampai segini, ini favoritnya singkong. Upayakan sedikit demi sedikit. Jadi kita sedikit dulu kambingnya, perutnya nerima aman, tambahin lagi. Istilahnya kita kira-kira sendiri. Kalau sama namanya singkong. Halo bolo-bolo, selamat sore, berjumpa lagi di Ternak Mandiri. Kali ini kita akan review melanjutkan edukasi yang kemarin. Jadi ini salah satu juga menjawab pertanyaan dari subscriber. Kemarin kan memang kita sudah sepil juga dari review bang pakan. Nah, bang pakan itu kan memang kemarin kita sempat jabut singkongnya. Nah, dan kemarin maaf belum bisa langsung divideokan karena waktu. Jadi sekarang kita akan videokan gimana caranya. Artinya untuk singkong ini dikonsumsi langsung ke kambing, dan juga kita lihat manfaat kambingnya suka atau tidak, sekaligus manfaatnya. Nanti kita lihat manfaatnya, karena ini singkong ini memang kalau untuk di kandang di sini saya praktekkan ini untuk kambing-kambing lepas nyapi, artinya untuk corone nyapeh susu. Nah, kita pakai metode ini biar dia perutnya istilahnya kayak terasa kenyang. Terus yang paling utama di kambing susu. Jadi ini untuk kambing susu itu memang istilahnya sangat-sangat luar biasa manfaatnya. Efeknya sangat bagus. Jadi nanti kita bisa lihat kambing yang setelah saya kasih makan ini, tapi ngasihnya makan maksudnya kemarin. Nah, susunya kita lihat sekarang. Susunya memang sangat bagus. Ini untuk kebutuhan si kambing yang lagi menyusui atau kambing posisi memang diperah susunya. Dan juga singkong ini kalau saya pribadi, saya andalan untuk kambing-kambing yang skalanya kelas kontes malahan, tapi jantan. Jadi kita akan lihat ulasannya, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tonton terus videonya sampai akhir, jangan sampai di skip-skip. Jadi mulai saya mencacah singkong, dikasihkan makan, dan kita jelaskan dan kita lihat manfaat-manfaatnya. Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, ini ide dari Mas Alung menggunakan singkong ini untuk dijadikan pakan ternak kambingnya. Nah, ini singkong yang daunnya dipetik kemarin, Kak. Ya, yang kemarin itu ya. Di bang pakan. Daunnya kita kasihkan ke kambing untuk hijauan. Nah, tapi karena saya ada kambing-kambing yang memang istilahnya membutuhkan tambahan protein, kayak yang lepas sapeh atau indukan yang lagi menyusui, ya saya jabutkan. Jadi biar istilahnya kambing tambah maksimal. Ini loh, buahnya seperti ini loh, Bolo. Buahnya. Wah. Nah, ini ada yang tanya kemarin, Mas, ini singkong apa? Saya jawab singkong medium. Nah, jadi ini singkong makan memang. Makan. Jadi ini dengan umur kategori 5 bulan, saya tanya-tanya petani-petani yang saya sebetulnya kan bukan basicnya petani toh Kang sebetulnya. Tapi saya tanya-tanya petani-petani yang memang dia sudah mumpuni menguasai di bidang pertanian singkong, dengan saya buat metode seperti kemarin, metode diambil pakannya dengan buah seperti ini, katanya normal, bagus ya. Memang umur 5 bulan itu segini itu sudah istilahnya nggak ada kendala, nggak ada perubahan. Padahal juga ngomongin perawatan, pemupukan kita sama dengan yang lain. Artinya untuk di 5 bulan tuh baru pemupukan 1 kali. Kita menggunakan kayak kemarin ada tanya yang dari Lampung Tengah, Mas Irfan. Mas Irfan tanya,
itu pemupukannya gimana Mas? Apa kimia apa kohe? Nah, kita menggunakan kalau untuk yang pertama tetap kimia. Nah, kita campur ada 2 jenis. Yang satu merah, yang satu putih. Itu namanya apa malah saya kurang tahu karena saya bukan petani. Ikan lah ya. Kita nggak tahu namanya. Pokoknya setahu saya warnanya merah sama putih. Nah, ini kita aplikasikan teman-teman. Oke, lanjut. Monggo. Dilanjutkan. Ini gimana Mas caranya? Nah, begini teman-teman semuanya. Jadi untuk penyuciannya saya setelah dicacah. Oh, setelah dicacah. Nah, jadi kan banyak metode tuh Mas. Kita ada yang model cacah. Ya. Ada juga yang coros nggak telaten, ada karung kayu, kayu. Gitu. Nah, itu kan yo ajir juga. Nah, cuman kan kalau yang model dihancurkan nanti kita lihat yang model dihancurkan seperti itu gimana hasilnya. Jadi yang pertama kalau saya ini dulu. Jadi nanti Cacah kita manual lah ya. kalau dicacah seperti ini Mas. Nah, istilahnya kayak gini, yang penting kecil-kecil kayak gini. Nah, ini memang membutuhkan waktu agak lama karena kita kan butuh telaten. Hasilnya Cacah kayak keripik ini ya. Nah, ini kalau seperti ini Kang. Ini nanti setelah ini kan kita cuci. Jadi setelah dicacah kecil-kecil gini, terus kita masukkan ke bak. Nah, kita cuci biar bersih. Setelah bersih, kita campur dengan air garam biar untuk apa? Penawar mungkin. Nah, istilahnya kalau saya sebenarnya nggak tahu, tapi saya yakin saja saya cuci dengan air garam itu minimal mengurangi sianida biar nggak terlalu tinggi. Nah, racun mungkin. Tapi kalau yang model dicacah seperti ini nanti dicuci itu kayak aci. Warnanya itu warna putih itu nggak begitu hilang, jadi corone acinya nggak patah hilang. Tapi yang model dihancurkan keluar. Nah itu acinya kayak keluar. Nanti kita bisa lihat teman-teman yang model dicacah seperti apa. Jadi mau yang metode seperti apa, monggo. Yang penting ini kita cacah dulu. Soalnya kambing itu sudah hafal kan. Kalau ada suara tek gini, itu yang biasa saya kasih nage gitu Bang. Karena dia suka sama ini Kang. Jadi alarmnya itu tok. Jadi apal Kang. Jadi wah ke HP 3 telo aku. Jadi begitu teman-teman. Nah, kita nanti lanjutkan, artinya jangan sampai di-skip. Jadi biar nggak salah paham untuk pengaplikasiannya, caranya. Tapi ya membutuhkan ini enggak dikupas toh Mas, langsung dicacah. Kalau saya malah enggak Mas, karena saya Mas, sama-sama ada manfaatnya. Kulitnya pun juga baik kan gitu. Nah toh ini kan singkong makan Kang. Ya. Jadi sama kulitnya pun aman. Kulit singkong itu kan kalau di pabrik-pabrik nyatanya buat pakan sapi. Iya. Kan gitu. Kalau buat kambing memang kurang, kalau ambil kulit singkong dari pabrik kan baunya agak lumayan. Makanya kalau yang untuk kambing rata-rata kalau dari pabrik cuman ampas singkongnya, onggok itu. Cuman kalau kulit sapi kan sampean tahu rata-rata pemain sapi malah. Nah ini teman-teman, jadi kalau mau yang dengan mau metode lebih cepat punya alatnya untuk mencacah, ya monggo malah lebih baik lagi. Ini karena saya mungkin belum ada alat yang seperti buat potong apa itu, buat keripik itu ya. Atau digiling mungkin bisa, karena saya nggak punya maksudnya. Makanya saya manual gini. Sama bikin alarm Kang. Ini kambing-kambing itu pada melongo. Iya, udah alarmnya bunyi tok. Nah, kayak orang jualan itu apa, somai tok. Ini teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman, jadi ini sudah selesai untuk dikasihkan makan ke induk susu sama yang lepas-lepas HP. Ini kita cuci dulu. Cuci dulu ya. Caranya begini, kita ambil simple aja, buat simple biar nggak repot tapi juga nggak terlalu biaya.
sebetulnya langsung dikasihkan pun juga kambing itu mau kan, walaupun reget kotor, tapi kalau saya kasihan. Jadi apa ya, kita lihatnya kasihan aja. Nah itu alarm udah nagih itu kan, menandakan kambing tersebut yang biasa dikasih singkong udah nagih. Cepot cepot cepat bos, keburu lapor pada naik. nah ini kan kalau bersih kan kita lihatnya aja Ya. apa ya, enak gitu loh, walaupun saya pernah buru-buru sekali cacah langsung uncalkan, langsungkan dikasih makan, ya mau sebetulnya, cuman kok gimana rasanya gitu. Saya pribadi lah istilahnya kayak kasihan. Nah ini cuman dicuci dulu aja. Setelah dicuci dihilangin kotorannya, nanti setelah dihilangin kotorannya kita hilangin cyanidanya dengan pakai garam. Nah ini kotor begini, Nah, ini kan airnya aja kan kayak kasihan kalau langsung dikasihkan. teknik-tekniknya berbeda-beda. Ini Mas Alung seperti ini, ada yang dikupas. Oh, ada yang dikupas juga nggak apa-apa, bagus saja. Tapi kalau saya, karena ini saya praktekkan aman, artinya nggak terlalu, pengerjaannya nggak terlalu ribet, saya kasihkan kayak begini. Nah gini teman-teman. Nah setelah ini kita cuci satu kali lagi, cuci untuk dikasih garam. Jadi kita siapkan, kita kasih garam secukupnya aja, kayak satu caruk begini. Jadi rasanya juga nanti kan akan gurih, Ya. agak asin, tapi yang paling penting minimal untuk menetralisir. Jadi biar kayak racun, kayak cyanida itu biar netral. Ini kan salah satunya pakai garam. Ini cara ini sederhana ini ya. Tapi yang paling bagus lagi sebetulnya Kang, kalau cuma kambingnya satu atau dua, yang paling bagus nanti setelah dicuci itu untuk sama garamnya ini sebetulnya pakai air panas. Oh, disiram air panas. Yang untuk mencuci yang kedua ini sebetulnya air panas yang paling bagus. Tapi karena saya agak banyak Kang, jadi godoknya rada akeh. Jadi teman ngomongin yang paling bagus. Ini aja sudah bagus sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang kita punya kelangenan toh Kang, kan gitu. Kelangenannya biar seneng, namanya juga kelangenan. Aduk. Ini yang kedua dicuci menggunakan air garam ini ya, untuk mencegah atau mengurangi kadar cyanidanya. Nah itu nggak sabar ya sampai wadahnya aja dibanting-banting. Sudah ngode nih kambingnya nih. Ini rampok nih, dari dulu kan sudah terbiasa diberi ini apa, pakan singkong. Oh. Udah gelisah. Nah ini teman-teman, ini yang dengan metode dihancurkan. Ini yang dengan dihancurkan. Kita buat sedikit yang dihancurkan Kang. Jadi ditaruh di karung, sebetulnya karung yang keras. Terus Seperti ini. diapain setelah di sini? Nah, Oh, kita hancurkan. Pakai kayu aja. Sebentar. pukul ya. Ini cara manual ini. Cukup dihantam pakai kayu.
Hancur iki, Kang. Kita lihat seperti apa. Nah, kan? Oh, hancur. Remuk. Nah, kalau ini nanti pas kita cuci itu, nah itu kan. Tapi sebetulnya nggak dicuci lagi juga nggak apa-apa. Oh, sari-sarinya keluar ini, Mas. Makanya eman-eman. Oh, Monggo putih. kita kasihkan mulai ke dari yang mana dulu ini yang diberi? yang cempe aja kan. Yang cempe Yang dulu. kalau induk itu udah pasti suka kan gitu. Ini yang dari cempe. Ini tidak ada tambahan, Mas ya? Nggak ada. Itu saja ya. Cuman ini aja. Oke, kita berikan ke tuh cempe-cempenya. Sudah teriak-teriak karena sudah tahu bunyi ketuk-ketuk tadi ya. Loncat-loncat. Nih, responnya si cempe ini. Ini cempe bahagia ini. Padahal di palungnya masih ada pakan hijauan, tapi ini menantikan singkongnya ini. Lahap toh. Ini tidak ada takaran berapa on apa kilo, Mas, hanya kira-kira ini. Kita kira-kira aja, Mas. Jadi kalau ini upayakan sedikit demi sedikit. Jadi kita sedikit dulu kambingnya, perutnya nerima aman, tambahin lagi, istilahnya kita kira-kira sendiri. Tadi yang teriak-teriak waktu singkong dicacah tadi. Nah, kalau sudah diberi seperti ini udah diem, menikmati enaknya singkong. Oh. Nah, jadi kalau untuk soal takaran, upayakan teman-teman semuanya jangan langsung banyak. Pun juga karena ini kalau ngomongin kebanyakan juga nggak boleh, Kang. Jadi ada efek juga. Artinya kalau berlebihan kambing satu, dia nanti akan ketergantungan, nggak mau makan yang lain. Terus keduanya juga efeknya tetap kurang baik. Karena apa, Mas? Setahu saya kayak gitu, Kang. Mungkin apa karena Kenyang paling ya. mungkin ini kenyang atau enak, yang lain dia nggak mau. Terus efek juga ya, Mas, efeknya kalau untuk betina kalau berlebihan di sini nanti kan lebih condong kegemukan. Kalau udah kegemukan ya kita tahu sendiri kambing kegemukan itu gimana. Ya taunya makan sampai Terus kalau cuman kegemukan yang biasanya itu indikasi dari permasalahan, artinya awal dari kemajeran. Biasanya kambing majer itu memang rata-rata kan karena kegemukan itu. Tapi kalau untuk jantan, kalau kelebihan ini, itu nanti biasanya efeknya itu alergi. Alergi gatal-gatal. Dia kena gatal. Tapi kalau berlebihan loh, Mas. Tapi kalau kita itu ngasihnya secukupnya aja, pokoknya untuk tambahan, bukan untuk sampai dia kenyang, terlalu kenyang, sebetulnya aman. Sangat-sangat aman. Jadi tidak boleh berlebihan lah ya. Oke, jadi berlebihan pokoknya nggak boleh. Tapi juga yang penting jangan cuma terlalu dikit-dikit. Pokoknya ya kita atur sendiri lah. Kita tahu kambing itu porsinya seberapa. Karena setiap kambing berbeda-beda. Kalau saya makanya untuk takarannya berapa kita nggak punya ukuran untuk takaran. Jadi bertahap takarannya. Nah ini kan untuk yang cempe-cempe toh, Kang. Jadi ini cempe-cempe yang ini kan umur sekitar 4 mau menginjak 5 bulan. Nah ini kan pelan-pelan susunya kita kurangi. Ini tadinya susu yang waktu masih kecil 3 kali, terus 2 kali. Nah sekarang susu itu cuma sekali. Susu cuma sekali. Nah nanti kita umur sekitar 4 bulan ke atas, kayak di 5 bulan, kita kan lepas susunya. Ya, udah total. Nah susu dot itu lepas total. Nah
dia kita biasakan ini, kalau sudah biasa ini, kenyang ini, dia nggak nagih susu. Nah, itu salah satu metode juga untuk meringankan kos, biar nggak terlalu tinggi, tapi kambingnya tetap maksimal. Ini untuk perkembangan yang di Cempe. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kambingnya tetap Gemuk, normal. kan? Kondisi ginu-ginu. Apalagi yang ini. Ini karena betina, Mas. Betina itu sampai perutnya nih. Waduh, perutnya bontus. Nah, ini. Ya perbandingan antara betina dan jantan ini lebih rakus ke betina. Iya, tak? Enggak lanang, enggak hewan aja, uangnya yang ngono. Nah, ini teman-teman, ini kan yang dikasihkan untuk yang ke Cempe lepas nyapeh istilahnya. Kita lihat yang untuk induk sama pejantan. Oke, lanjut ke induk dan pejantan. Ini teman-teman, walah, kalau sama namanya singkong. Ini bukan suka lagi ini. Kriuk. Mantap, mantap. Ini pemberiannya hanya sedikit saja ya, tidak boleh berlebihan. Nanti diimbangi dengan pakan lainnya. Kalau singkong aja nanti pakan lain malah tidak dimakan. Oke, yang selanjutnya ke bagian sebelah sini. Nah, ini untuk jantan. Ini jantan. Nah, ini rampok. Ini murni hasil singkong. Jadi ini dulu cempenya nggak mau ngedot, nggak mau nyusu. Terus kita telatih ini dari kecil pakai singkong. Ini bukan rampok, Mas? Bukan, ini bukan. Satrio Bawono. Ya, karena ini kan kandangnya rampok. Oh, dulu. Nah, ini hasilnya bulu lebut. Nanti kita besok kita review full ini. Ini namanya anak singkong. Singkong. Soalnya murni, Kang. Ya, ini dari kecil ya? Umur 4 bulan sampai segini, ini favoritnya singkong. Oke, nanti lain hari kita bahas lagi. Ini kambing ini ya. Nah, ini murni singkong. Real. Kita nggak artinya nggak buat-buat. Ini murni bisa dikatakan anak singkong. Salah satunya juga rampok pun juga kita pakai metode ini. Tapi yang murni singkong dari kecil ini. Ini nggak banyak ya, hanya. Iya, kita nggak berani banyak, Mas. Karena saya pernah kasih, karena saya seneng tuh, Mas. Lihat makannya sewenang, wetenge gembo apa ketok apa jenenge gawedine kan kayak marem. Nah, saya agak lebih kasih. Nanti efeknya kayak ada bintik-bintik itu, Kang. Oh, itu namanya over itu. Nah, bintik-bintik terus bulunya malah justru putus, lepas, bulunya rontok, jadi eman. Padahal ini kalau nggak berlebihan di bulu jos, tebel bener. Makanya ini nanti eksklusif kita review Satrio Bawono, anak singkong. Nah, kita akan lihat kambing yang saya bilang tadi. Kan saya ada yang memang untuk kita perah susunya. Oh, yang susu. Nah, itu hasil susu. Oke, kita lanjut ke kandang sebelah sana. Diberi pakan singkong seperti apa susunya? Yang kata Mas Alung, ini untuk memperbanyak atau memperlancar air susu indukan yang sedang menyusui. Mana Mas ini, Mas? Nah, ini istilahnya 1 hari 2 kali merahnya. Itu sudah kelihatan, sudah ngisi lagi. Nah, ini. Udah terisi. Jadi positif, Kang. Ini artinya bukan hanya rekayasa atau apa. Saya sudah praktek, jadi untuk teman-teman semuanya yang mau mau ikut praktekkan, monggo. Yang penting satu pesan saya, jangan terlalu berlebihan.
kita kasihnya jangan berlebihan. Kayak ini, rampok ini kemarin saya kasih agak lebih. Nih, rampok sekarang pindah di sini kan. Oh, ini rampok dialihkan ke sebelah ini bersebelahan dengan si kumbang. Mbah Kumbang. Kumbang. Ini rampok. Nah, ini kalau efek dari berlebihan, ini kan bulunya kelihatan kan. Nah, bulunya agak gundul, berkurang dia. Seperti itu ya. Ini di gini aja lepas bulunya. Jadi kalau berlebihan malah merusak. Ini kemarin saya karena ke si rampok ini kan kemarin agak kantrak Kang, terlalu birahinya memang agak berlebihan. Nah, kambing agak susut, artinya badannya kan agak berkurang. Nah, dia karena sukanya ini, saya pengen lihat badannya biar ginuk-ginuk, saya kasih agak berlebihan. Ya, saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Makanya dari pengalaman saya untuk teman-teman semuanya biar nggak sampai kejadian. Jadi kalau induk pun berlebihan juga nggak boleh. Yang baik aja. Kalau ukuran biasanya Kang, bukan di soal kiloan Kang ya. Ya. Kita pakainya kalau satu kambing untuk jantan, Ya. itu saya kasih satu hari itu 2 tapi yang segede-gede lengan. Oh, kalau yang masih utuh ya. Masih utuh itu segede-gede lengan satu hari 2 kali 2 singkong. Itu udah cukup. Itu. Nah, mau ngasihkan pagi sama sore monggo. Kalau saya siang biasanya Kang. Ini karena sampan sempatnya tadi sore. Ya, Nah, sebetulnya saya ngasihnya tuh siang sama nanti malam biasanya. Oke. Nah, biasanya kayak gitu. Malah mendingan sedikit-sedikit tapi kita buat 2 kali kayak gitu daripada berlebihan. Jadi ini metodenya teman-teman semuanya. Yang penting pesan saya jangan sampai berlebihan, terus juga kita antisipasi untuk singkongnya, kita cari singkong yang bisa dikatakan kalau bisa yang aman, terutama singkong makan. Sebetulnya ada juga Kang ya, tempat lain tuh singkong Thailand, singkong itu bisa katanya juga, tapi kita jaga gitu loh. Jadi biar aman gimana, atau singkongnya kita buat diinepin dulu ya. Atau nah kayak gitu dicuci. Tapi ngomongin lebih bagus lagi kalau untuk yang jantan, untuk di kecil-kecil itu dimasak lebih baik lagi. Dimasak. Tapi jangan sampai terlalu matang. Jadi setengah matang itu dimasak, kasihkan dikit-dikit. Paling bagus itu. Itu nanti kita yang ngasih aja bisa ikut makan, ditutul-tutulkan ke garam. Karena gurih. Tapi aman, saya yakin aman banget. Nah, makanya kalau saya karena kita nggak mau terlalu repot, saya siram aja pakai air panas. Jadi biar agak kayak lembek kayak gitu. Tapi untuk kambing saya pastikan istilahnya aman dan efektif. Jadi untuk video kali ini tutorial pengaplikasian dan cara sistem untuk di singkong, monggo kalau mau ikut di praktekkan monggo. Yang penting dijaga jangan sampai terlalu berlebihan, dan semoga video-video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus semangat untuk ternaknya biar tambah dapat kualitas yang baik. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat.